7 berita menarik yang akan kita ulas bersama saya admin Presiden Bola. Yuk simak selengkapnya di antaranya. Rapor Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, pertahanan terus membaik, lini serang masih jadi PR. Statistik Martin Paes yang bikin dia auto nomor 1 Timnas Indonesia, Hernando Ari belajar dulu. Tak sabar untuk jadi warga negara Indonesia, Damian van Dijk sesumbar bisa bantu Timnas Indonesia. Daftar pemain keturunan Grade A yang bisa bela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner bicara tentang sosok Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, selalu jadi andalan. 3 posisi di mana Timnas Indonesia masih lemah, wajib diperbaiki jika ingin bersaing di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rapor Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, pertahanan terus membaik, lini serang masih jadi PR. Timnas Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah sebelum melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah Timnas Indonesia di putaran ketiga dipastikan tidak akan mudah, lantaran menghuni pot terbawah dalam drawing pembagian grup, tim Merah Putih bakal menghadapi lawan-lawan tangguh. Tim Asia langganan peserta Piala Dunia bisa jadi harus dihadapi skuad Garuda. Timnas Indonesia kemungkinan harus bersaing dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, atau Arab Saudi di putaran ketiga. Sejumlah pekerjaan rumah juga sudah menanti PSSI dan Shin Tae-yong untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menuju fase tersebut. Shin Tae-yong praktis punya waktu 3 bulan untuk persiapan sebelum melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana putaran ketiga bakal digelar 5 September mendatang. Statistik Martin Paes yang bikin dia auto nomor 1 Timnas Indonesia, Hernando Ari belajar dulu. Martin Paes memiliki kinerja mumpuni, ketimbang kiper Liga 1, untuk menjadi kiper tim nasional Indonesia di level elit Asia. Martin Paes bakal menjadi kiper utama tim nasional Indonesia, jika melihat performanya di FC Dallas. Tim asuhan Shin Tae-yong sedang membutuhkan posisi kiper persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan terakhir putaran kedua melawan Irak dan Filipina menjadi pelajaran penting mengenai posisi itu. Hernando Ari, kiper terbaik Liga 1 yang baru berusia 22 tahun, rentan melakukan kesalahan di level lebih tinggi. Saat melawan Irak, Hernando menjadi penyebab langsung gol kedua kala melepaskan bola dari penguasaan. Ia panik saat dikepung 2 pemain Irak, yang berakibat bola dicuri dan diceploskan oleh Ali Jasim. Berlanjut saat menghadapi Filipina, Hernando seharusnya tak mengalami tekanan berlebihan karena tim lawan yang lebih rendah. Namun justru saat sangat sedikit menguasai bola, ia memperlihatkan rapuh dan tak cukup percaya diri dengan bola di kaki. Tak sabar untuk jadi warga negara Indonesia, Damian van Dijk sesumbar bisa bantu tim nasional Indonesia. Semakin banyak pemain keturunan yang tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Satu yang terbaru adalah Damian van Dijk. Saat ini, Damian van Dijk berusia 20 tahun. Dia bermain di posisi bek tengah atau bek sayap. Posturnya menjulang hingga mencapai 194 cm. Van Dijk mengaku sudah berkomunikasi dengan orang PSSI. Bahkan, menurut dia, utusan dari federasi tersebut sudah menyaksikannya berlatih di Telstar. Damian van Dijk pun berharap bisa segera menjalani proses naturalisasi. Karena ia sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Hanya soal waktu, kita akan bisa bicara pada tahap yang lebih lagi. Saya harap saya bisa menjadi warga negara Indonesia sesegera mungkin, ujarnya secara eksklusif kepada bola.com. Saat ini Damian van Dijk tengah berlibur. Sebab, musim kompetisi di Belanda baru saja berakhir.
Daftar pemain keturunan Grade A yang bisa bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lolos sebagai runner-up grup F putaran kedua, skuad Garuda bakal mengetahui melaju di putaran ketiga usai pengundian yang digelar pada 27 Juni 2024. Langkah tim Merah Putih di putaran ketiga dipastikan tidak akan mudah. Karena mengawali langkah dari pot terbawah, timnas Indonesia bakal menghadapi lawan-lawan tangguh. Tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan bakal menghadapi beberapa tim langganan peserta Piala Dunia. Timnas Indonesia bisa jadi harus bersaing dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, atau Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi. Karena itu, timnas Indonesia jelas butuh banyak tambahan tenaga. Timnas Indonesia bisa menambah talenta baru melalui jalur pemain keturunan. Justin Hubner bicara tentang sosok Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, memiliki pandangan tersendiri terkait sosok Shin Tae-yong. Hubner mendapatkan penilaian positif dari Shin saat membangun timnas U20 Indonesia. Saat itu skuad Garuda Nusantara dipersiapkan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Justin Hubner menjelaskan bahwa Shin Tae-yong memiliki peran penting di timnas Indonesia. Salah satu yang jadi faktor adalah kecerdasan sang pelatih. Dia juga cocok dengan gaya bermain Shin sejauh ini. Sebenarnya, saya punya pengalaman yang sangat bagus dengan pelatih sejauh ini. Tiga pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia selalu jadi andalan. Timnas Indonesia ditukangi Shin Tae-yong sejak akhir 2019. Shin saat itu menggantikan posisi Simon McManamy. Saat itu tak banyak yang berekspektasi tinggi kepada Shin Tae-yong. Sebab, sebelumnya, timnas Indonesia selalu mendapatkan prestasi yang biasa saja. Namun, Shin Tae-yong mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia. Tentu saja dengan dukungan luar biasa dari program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI. Shin Tae-yong beberapa kali melakukan perubahan di skuad asuhannya. Namun, ada beberapa pemain yang bisa dikatakan menjadi anak emas pelatih berusia 53 tahun itu. Mereka memiliki caps terbanyak di timnas Indonesia era kepelatihan Shin Tae-yong. Pratama Arhan adalah pemain dengan caps terbanyak di timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong. Arhan memiliki 41 caps sejauh ini di tim Garuda asuhan pelatih asal Korea Selatan itu. Pratama Arhan bisa dikatakan tumbuh dan berkembang di era Shin Tae-yong. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu juga yang memberikan debut bagi Arhan di skuad Garuda. Saat ini posisi bek kiri timnas Indonesia penuh sesak dengan kehadiran pemain keturunan. Namun, Pratama Arhan tetap mendapatkan tempat. Asnawi Mangkualam mendapatkan debut di timnas Indonesia di era kepelatihan Simon McManamy. Setelah itu, Asnawi terus berkembang menjadi bek kanan jempolan. Pada era Shin Tae-yong, Asnawi Mangkualam mengumpulkan 40 caps. Bahkan, Shin memberikan ban kapten timnas Indonesia kepada pemain Port FC itu. Asnawi Mangkualam pun masih menjadi andalan di sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Meski belakangan ia juga kerap bergantian dengan Yakob Sayuri dan Sandy Walsh. Di posisi ketiga ada Rizky Ridho yang memiliki 36 caps di timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Ridho juga pemain cukup sibuk. Rizky Ridho yang saat ini berusia 22 tahun tak hanya bermain di timnas Indonesia. Ridho sejauh ini masih juga dipakai di timnas Indonesia U23. Rizky Ridho pun menjadi salah satu pemain paling berkembang di timnas Indonesia. Ridho bahkan menjadi kapten ketiga di skuad Garuda. Tiga posisi di mana timnas Indonesia masih lemah, wajib diperbaiki jika ingin bersaing di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedikitnya 6 gurita Asia akan menanti tim nasional Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala 2026 zona Asia. Keenamnya adalah Korea Selatan, Jepang, Iran, Irak, Arab Saudi, dan Australia.
Sebanyak 18 negara, termasuk tim nasional Indonesia, akan terbagi dalam 3 grup akan kandang maupun tandang. Jika tak ada aral melintang, undian pembagian grup rencananya akan digelar di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, pada 27 Juni mendatang. Beberapa saat kemudian, tepatnya pada September tahun ini juga babak ketiga kualifikasi akan dimulai dan tuntas pada Juni 2025. Adapun Indonesia baru saja menuntaskan pertandingan pamungkas babak kedua grup F usia menghadapi Filipina 2 gol di Stadion Utama Bekelasa, 11 Juni 2024. Gol Tome Haye pada babak pertama dan dilanjutkan gol Rizky Ridho di babak kedua membuat posisi Indonesia di posisi kedua kian kokoh dengan torehan 10 gol. Sejarah baru bagi Indonesia, sekaligus Indonesia melangkah bersama Irak sekaligus ucapan selamat tinggal kepada Filipina dan Vietnam. Berkaca dari laga-laga sebelumnya, setidaknya ada 3 pekerjaan rumah, PR, yang tak enteng yang kudu segera dibenahi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, serta pelatih Shin Tae-yong. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru mengenai Timnas Indonesia.